বিশ্বাস করতে শেখায়। আমাকে কিছু বলা হয় না, আমি Halo sahabat, Assalamualaikum. Gimana nih hari ini kabarnya? Semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Balik lagi nih di SLM TV, yang pastinya akan selalu menghadirkan review-review film terbaik untuk menemani waktu santai para sahabat. Nah, kali ini SLM TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Pariah 2024. Penasaran seperti apa alur cerita filmnya? Yuk langsung aja kita check it out. Pada suatu hari di sebuah kota, terdapat seorang pria berbadan kekar yang tangguh dan pemarah. Namun tidak dijelaskan dalam film ini, di mana pria tersebut bekerja keras untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya yang hidup sendirian serta dirundung kemiskinan. আমার না এটা মারা একটা প্ল্যান খাবারের কন্টেন্টগুলো এরকম হয়। Dikarenakan beberapa tahun yang lalu ia telah tertimpa sebuah insiden yang menyebabkan dirinya kini hidup sendirian. Di samping itu, pria tersebut seperti biasa bersantap malam di sebuah kedai milik seorang wanita lansia bernama Rupsa. Rupsa adalah wanita tua yang sangat menyayangi anjing-anjingnya karena ia hanya hidup sendirian tanpa adanya kerabat dan terpaksa berdagang sebagai penghasilan dirinya walaupun di usia yang sudah tua. Dan di saat itu pun Rupsa telah kehilangan anjing kesayangannya. Namun 4 orang perusuh telah mengganggu Rupsa dengan sangat tidak wajar, sehingga membuat Rupsa yang sudah tua marah-marah gak jelas karena ia merasa terganggu. Sementara pria kekar yang makan di sana hanya terdiam diri sembari memperhatikan 4 pria tersebut yang terus-terusan mengganggu Rupsa yang sudah tua dan beranggapan bahwa Rupsa sudah gila. Di sisi lain, seorang pria jagal bernama Nanda telah membuka usaha perdagangan daging anjing, di mana Nanda telah memerintahkan anak buahnya untuk mengambil anjing-anjing yang berkeliaran di jalanan. Karena dengan itu, Nanda dapat meraih keuntungan yang sangat besar di mana para konsumen menyukai rasa serta tekstur daging tersebut. Sehingga membuat situs perdagangan Nanda menjadi berkembang pesat. Hal itu membuat Nanda sampai memasukkan anjing-anjing tersebut ke India Timur karena di sana juga sangat terkenal. Dan kini Nanda hanya tinggal menikmati keuntungan yang telah ia raih dan kini ia menjadi seorang miliarder. Di depan kedai Rupsa, terlihat 3 orang petugas LSM atau biasa disebut dengan petugas perawat hewan, yaitu Nandini, Kamilini beserta Sangamirta sedang menenangkan beberapa warga yang mendemo Rupsa, yang mana anjing-anjing peliharaannya sangat mengganggu ketenangan mereka semua. Mereka bertiga berusaha menjelaskan kepada orang-orang tersebut bahwa hewan-hewan yang liar tersebut sebenarnya termasuk hewan yang dilindungi. Karena sebab itu, kedatangan mereka bertiga untuk menangani masalah tersebut yang pastinya mengganggu orang-orang sekitar. Dan akhirnya mereka bertiga berhasil membuat orang-orang tersebut tenang kemudian kembali ke rumah mereka tanpa adanya komplain apapun. Sementara itu Rupsa sangat senang sekali karena akhirnya ada orang yang mau membantunya. Karena setiap hari ia mendapat hinaan dari orang-orang sekitar yang menganggap bahwa Rupsa adalah orang yang tidak waras. Dan setelah itu, mereka bertiga sengaja mengajak nenek Rupsa ke kantor polisi setempat untuk melaporkan hal tersebut. Sesampainya mereka di kantor polisi, Sangamirta kemudian melaporkan mengenai anjing peliharaan nenek Rupsa yang sudah lama hilang dan sampai sekarang belum ketemu. Yang kemudian nenek Rupsa menjelaskan ciri-ciri anjing peliharaannya kepada petugas polisi bernama Rana. Namun Rana tiba-tiba tidak ingin menerima laporan dari nenek Rupsa, dikarenakan anjing peliharaannya tidak bernilai mahal dan sudah menjadi keputusan pemerintahan. Seketika terjadilah konflik di saat itu terhadap Sangamirta yang tidak setuju dengan peraturan tersebut. Yang seharusnya polisi mau membantu tim LSM penyayang binatang untuk melindungi binatang peliharaan tanpa melihat harga jual. Yang akhirnya mereka semua memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan menangani kasus tersebut sendiri. Di sisi lain, nampak pria kekar sedang duduk termenung sembari memikirkan insiden yang telah menimpa istri beserta putrinya, di mana keduanya telah tewas tertembak oleh seseorang yang belum diketahui mengenai identitasnya sampai saat ini. Namun pria kekar masih mengingat wajahnya karena di saat itu pria tersebut hampir membunuh pria kekar dan sempat bertatap muka. Dan kini pria kekar hanya bisa melampiaskan kepada dirinya sendiri yang terkadang ia menyakiti dirinya sendiri. Di malam harinya, seorang pria bernama Rames beserta anak buahnya telah mendatangi kedai milik Rupsa
kemudian mengacak-ngacaknya. Dikarenakan anjing-anjing peliharaannya itu sempat mengganggu dirinya juga dan kini hanya bisa ia lampiaskan kepada Rupsa sang pemilik anjing-anjing tersebut. Seketika Rupsa langsung menampar Rames dengan sangat kencang karena merasa ditindas oleh orang-orang kaya. Sedangkan Rupsa hanya bisa tinggal bersama anjing-anjing peliharaannya yang menjadi teman dalam hidupnya. Akhirnya Rames pun pergi dari hadapan Rupsa tanpa melakukan balasan apapun atas Rupsa yang telah menamparnya. Di samping itu, Rames dan Nanda melakukan pertemuan di sebuah bar, di mana mereka berdua ingin melakukan sebuah bisnis yang akan memberikan mereka keuntungan yang sangat besar, yang berkaitan dengan usaha penjualan daging anjing yang saat ini telah membuat Nanda menjadi kaya raya. Rames kemudian mengatakan bahwa ia bisa memberikan banyak sekali anjing-anjing itu untuk dijual. Namun ia memiliki satu masalah yang membuat ia tidak bisa mengambil anjing-anjing tersebut dikarenakan nenek tua Rupsa. Keesokan harinya di depan kedai nenek Rupsa telah dikerumuni oleh banyak media dan polisi, di mana diduga sebuah insiden telah terjadi di kedai tersebut dan nenek Rupsa sendiri yang menjadi korbannya. Yang di saat itu nenek Rupsa telah tewas dengan sangat mengenaskan dengan mendapati luka di sekujur tubuhnya. Dan ditambah lagi 8 anjing peliharaannya telah tewas bersamaan di saat insiden tersebut terjadi. Yang saat ini polisi belum mengetahui pelaku pembunuhan tersebut dan tidak menemukan barang bukti apapun di sana. Sontak pria kekar yang melihatnya pun seketika terpelongo sembari memandangi nenek Rupsa. Si pria kekar sangat kesal dan memiliki dendam yang mendalam terhadap pelaku yang telah membunuh nenek Rupsa. Karena nenek Rupsa sangat baik hati dan sudah pria kekar anggap sebagai neneknya sendiri, sehingga membuat pria kekar semakin frustasi setelah kehilangan orang-orang terdekatnya. Setelah itu pria kekar pergi ke tempat penampungan anjing-anjing liar, yang di saat itu pria kekar mengadukan kepada Sangamirta mengenai hilangnya anjing yang sudah ia sayangi. Anjingnya hilang ketika insiden terjadinya pembunuhan nenek Rupsa, yang memang anjing tersebut tinggal bersama nenek Rupsa. Namun Sangamirta sudah lelah menjelaskan semuanya kepada pria kekar yang hanya memberikan pandangan kosong dan tidak mengatakan informasi lainnya. Sehingga membuat Sangamirta meninggalkan pria kekar dan akan berusaha mencari anjing tersebut. Dan di samping itu, pria kekar bertemu dengan Kamalini yang kemudian pria kekar memberikan nomor ponselnya lalu pergi dengan cepat tanpa memberitahu namanya. Setelah merencanakan operasi gelapnya dengan sangat matang, pria kekar di saat itu mendatangi markas di mana 4 pria yang pernah mengganggu nenek Rupsa. Di awal pria kekar bertanya mengenai keberadaan anjing peliharaan nenek Rupsa yang berwarna hitam. Namun para pria itu malah menertawai pria kekar dengan beranggapan bahwa pria kekar sama gilanya dengan si nenek Rupsa. Sontak pria kekar pun meluapkan amarahnya dengan menghabisi mereka semua dengan sangat kejam dan brutal. Di mana beberapa dari mereka ada yang tewas dihabisi oleh pria kekar yang sudah terlanjur mengganas. Dan akhirnya dendam yang sudah lama dipendam oleh pria kekar pun terbalaskan. Di samping itu pria kekar mendatangi sebuah bioskop kemudian menemui Rames yang berada di kamar mandi. Yang di saat itu Rames menjadi korban kedua pria kekar karena sudah mencelakai nenek Rupsa. Pria kekar kemudian menjedotkan kepala Rames ke sebuah toilet hingga mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dikarenakan Rames tidak mau memberitahu mengenai anjing-anjing liar yang sudah ditangkap secara ilegal. Namun akhirnya Rames terpaksa memberitahu mengenai seorang penjual anjing-anjing liar bernama Santanu. Dan setelah itu pria kekar langsung membunuh Rames dengan sangat kejam di dalam toilet tersebut tanpa sepengetahuan siapapun. Di sebuah kompetisi kejuaraan anjing peliharaan, terlihat Mr. Sarma berada di kompetisi tersebut untuk mengikut sertakan anjing peliharaannya dan Sangamirta pun juga berada di sana. Di sana para anjing menunjukkan skill kemampuan kecepatan berlari mereka dan di saat itu anjing peliharaan milik Mr. Sarma menduduki juara kedua. Yang kini membuat Mr. Sarma kecewa karena ada penurunan pada anjing peliharaannya yang pastinya membutuhkan banyak istirahat. Di sisi lain, Kamalini mendatangi rumah sepasang suami istri yang merupakan penjual anjing kampung yang di saat itu Santanu yang menyambut Kamalini dengan senang hati. Kamalini kemudian melontarkan beberapa pertanyaan yang bersangkutan mengenai pemeliharaan anjing-anjing kampung tersebut. Di mana Kamalini mendengar kabar dari orang-orang bahwasanya Santanu telah menyiksa para anjing-anjing itu. Yang kemudian anjing-anjing tersebut diperjualbelikan dan akan dijadikan sebagai hidangan di sebuah restoran besar. Sontak Santanu pun merasa tidak suka atas tuduhan tersebut yang menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan semua itu.
Santanu kemudian mendekati Kamalini dengan cara pandang yang berbeda dan menyeramkan. Sehingga membuat Kamalini takut serta berpikiran negatif yang pastinya Santanu akan melakukan apapun karena tidak senang atas pernyataan tersebut. Dan akhirnya Kamalini memutuskan untuk pergi dari rumah Santanu dengan keadaan menangis. Sementara pria kekar yang telah menunggu Kamalini di luar langsung menghampiri Kamalini yang terlihat ketakutan. Kamalini pun kemudian mengadukan hal tersebut kepada pria kekar karena Santanu benar-benar jahat. Di malam harinya, terlihat Santanu sedang menyiksa anjingnya karena telah merusak properti rumahnya sedangkan istrinya sedang asik menonton televisi. Tak lama kemudian pria kekar yang menggunakan topeng anjing mendatangi rumah mereka dengan berpura-pura sebagai tukang paket. Dengan cepat pria kekar langsung menindak Santanu dengan mencabuk terus-menerus sampai berteriak kesakitan. Yang kemudian pria kekar juga menyiksa Santanu dengan berbagai cara yang sangat kejam, sehingga membuat istrinya yang melihat semuanya pun ikut berteriak sangat histeris karena tidak tega melihat suaminya yang menderita. Di samping itu pria kekar mendatangi sebuah toko penjual anjing peliharaan, yang di saat itu pria kekar ingin mengetahui seputar jenis-jenis serta kelebihan semua anjing yang ia jual. Pria kekar kemudian menunjukkan foto anjing yang sedang ia cari dan meminta kepada sang penjual untuk mencarikannya. Sontak sang penjual pun tertawa karena pria kekar jauh-jauh datang hanya untuk mencari anjing kampung yang sangat menjijikan itu. Seketika pria kekar pun langsung berganti penampilan menjadi pria bertopeng anjing, yang kemudian pria kekar itu langsung membantai habis mereka semua hingga kewalahan. Kemudian ia menyiksa sang penjual yang di saat itu pria kekar menyiksanya di dalam sebuah kandang hingga tewas. Setelah menyelesaikan misi, pria kekar kemudian mengunjungi kediaman Kamalini yang di sana terdapat beberapa anjing kampung yang ia rawat dengan sangat baik. Terlihat Kamalini begitu senangnya. Di saat itu Kamalini terus-menerus melontarkan beberapa pertanyaan mengenai pria kekar itu yang sangat menyukai anjing. Sampai-sampai ia rela menyiksa Santanu beserta istrinya dengan sangat kejam. Di mana Kamalini telah menonton video klip yang direkam oleh Santanu dan sudah tersebar di media sosial. Kamalini sangat senang sekali dengan sikap tegasnya pria kekar yang sangat rela melakukan apapun demi menyelamatkan hewan-hewan termasuk anjing-anjing liar. Dan setelah itu Kamalini mengungkapkan identitas Mr. Sarma yang merupakan miliarder yang sekaligus memiliki anjing peliharaan. Yang kemudian pria kekar bersikeras meminta kepada Kamalini untuk mengantarnya ke sana. Di sisi lain, tim pasukan polisi dan ahli forensik berada di tempat kejadian pembunuhan seorang penjual anjing peliharaan. Yang mana mereka menemukan terdapat salah satu pria yang tewas di dalam kandang, sedangkan yang lainnya tewas dengan mengalami luka-luka yang sangat serius. Di samping itu pula Rana, seorang petugas polisi telah menemukan sebuah video yang ditangkap oleh kamera CCTV yang berada di ruangan tersebut, di mana wajah pria kekar nampak sangat jelas dan seketika berubah menjadi pria bertopeng anjing. Yang kemudian pria kekar terlihat menghajar mereka semua habis-habisan tanpa ampun sedikit pun. Rana kemudian mengirimkan video tersebut ke kantor polisi pusat agar secepatnya dapat menangkap pelaku yang telah membuat beberapa korban tewas, yaitu pria kekar. Di malam harinya, Mr. Sarma melakukan pertemuan dengan Nanda beserta agen lainnya, yang mana mereka sedang membahas bisnis mereka yang kini telah berkembang dengan sangat pesat. Sehingga membuat mereka semua menjadi kaya raya dan kini hanya tinggal menikmati semua itu. Nanda kemudian menceritakan pengalaman hidupnya yang dahulu adalah seorang yang miskin dan mempunyai keinginan yang tinggi. Di mana semua keinginannya kini sudah terpenuhi bahkan terkadang membuatnya bosan. Namun di sisi lain, ia mendapati sebuah masalah besar mengenai salah satu pengganggu yang membuat rekan-rekan kerjanya Sarma dan Nanda telah tewas. Yang kini mereka semua harus menemukan sang pelaku di balik insiden pembunuhan tersebut. Sesampainya pria kekar dan Kamalini di kediaman Mr. Sarma, mereka berdua terpaksa melakukan aksi penerobosan melewati jalur belakang yang mengharuskan mereka untuk memanjat pagar. Dikarenakan salah satu satpam penjaga telah melarang mereka masuk yang ingin menemui Mr. Sarma. Beruntungnya di saat itu mereka berdua tidak dilihat oleh satpam yang sedang asik bermain ponsel. Dan akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam pabrik tersembunyi milik mereka yang terdapat puluhan anjing yang sedang dibekukan. Pria kekar yang tidak suka dengan itu semua langsung meluncurkan aksinya yang kemudian membantai mereka semua karena sudah berani-beraninya menyiksa hewan. Sedangkan Kamalini melaporkan semuanya kepada atasannya dan polisi sembari menangis karena tidak kuat melihat anjing-anjing itu mati dan ingin diperjualbelikan. Terlihat pria kekar sedang sangat brutal membunuh mereka semua hingga tewas.
Dan setelah itu mereka memutuskan untuk pulang karena sebentar lagi pasukan kepolisian akan datang ke tempat tersebut. Di saat pria kekar sampai di apartemen miliknya, seketika ia terkejut setelah melihat apartemennya berantakan dan barang-barang peninggalan istri dan putrinya telah hancur. Di mana hanya itulah yang menjadi satu-satunya kenangan dari mereka dan menjadi pelipur rindunya pria kekar. Dan tiba-tiba saja beberapa pria memukuli pria kekar dari arah belakang sehingga membuat pria kekar lemas tak berdaya. Dan tak lama kemudian Nanda datang ke apartemen tersebut dengan perasaan yang amat kesal terhadap pria kekar. Di mana Nanda sudah mengetahui bahwa pria kekar telah membunuh beberapa agen beserta temannya. Yang kemudian Nanda bertanya kepada pria kekar, apa maksud dirinya melakukan semua itu. Dan seketika Nanda pun terkejut setelah mendengar perkataan pria kekar bahwasanya ia hanya menginginkan anjing peliharaannya itu saja. Selain itu juga ia menginginkan keadilan terhadap anjing-anjing liar yang sudah diperjualbelikan daging mereka. Yang kini pria kekar sangat tidak setuju dengan perlakuan tersebut yang telah membuat para anjing-anjing itu menderita. Sontak Nanda pun semakin marah, kemudian memukul pria kekar dan membacok punggung pria kekar. Yang kemudian Nanda mengatakan bahwa pria kekar kini telah merusak semua bisnisnya yang sudah berjalan dengan lancar. Ketika anak buah Nanda hendak membawa pria kekar pergi dari apartemen tersebut, sialnya pria kekar berhasil lepas dari pengawasan mereka. Yang di saat itu membantai balik mereka dengan upaya untuk melarikan diri lalu melaporkan semua kejadian tersebut. Namun di pertengahan jalan, anak buah Nanda lagi-lagi menyerang pria kekar, yang hampir saja membuat pria kekar tewas di tengah hujan yang turun sangat deras, sehingga membuat penglihatan kabur. Tak lama kemudian pria kekar akhirnya berhasil mengalahkan belasan anak buah Nanda, dan setelah itu pria kekar bergegas pergi untuk melaporkan semuanya. Namun sebelum pria kekar melaporkan semuanya, ia mendatangi apartemen Kamalini yang akan diajak untuk ikut bersamanya. Namun di saat itu, terlihat apartemen Kamalini berantakan seperti diacak-acak oleh anak buah Nanda yang sudah mengetahui semuanya. Sedangkan Kamalini tidak berada di apartemen tersebut dan sialnya pria kekar tidak menemukan barang bukti apapun. Yang akhirnya pria kekar memutuskan untuk menemui Sang Amirta untuk meminta bantuan. ওর যদি কিছু হয়েছে কে দায়ী থাকবে? Keesokan harinya, terlihat Mr. Sarma hendak pergi ke luar negeri, di mana dia akan menghabiskan liburan sekaligus menyelesaikan pekerjaannya. Dikarenakan sebuah masalah baru timbul dan mengharuskan dirinya untuk menyelesaikan sendirian. Dan di satu sisi, juga nyawanya sedang terancam akan terbunuh, yang mana seseorang telah memperjuangkan dirinya untuk mencari anjing peliharaannya dan rela membunuh beberapa agen serta temannya Sarma. Yang kemudian sasaran selanjutnya pria tersebut adalah Sarma yang menjadi bosnya. Sementara itu pria kekar dan temannya telah sampai di tempat penjagalan para anjing-anjing yang sangat ilegal. Pria kekar kemudian memasuki tempat tersebut lalu membantai semua pekerja yang berada di sana dengan sangat brutal. Di mana pria kekar melampiaskan semua amarahnya atas kehilangan anjing peliharaannya serta penderitaan anjing-anjing lainnya. Di samping itu juga, pria kekar melepaskan beberapa belasan anjing yang masih dikurung di sana. Dan setelah itu pria kekar membakar tempat tersebut untuk menuntaskan semuanya agar tidak ada lagi perdagangan daging anjing secara ilegal. Namun di saat itu pria kekar telah menemukan Mr. Sarma yang sudah terbunuh dengan kepalanya yang sudah terpenggal. Sedangkan di saat itu pun pria kekar telah ditangkap oleh Rana beserta pasukannya. Yang sudah mengetahui akan kedatangan pria kekar ke tempat tersebut untuk menangkap Sarma. Dan setelah itu Rana yang bersekongkol dengan Nanda langsung membawa pria kekar yang sudah tidak berdaya ke hadapan Nanda. Di dalam markas persembunyian Nanda, ternyata terdapat Kamalini yang sedang disekap di sana. Terlihat Nanda menceritakan begitu banyak kisah penganiayaan anjing-anjing liar sampai-sampai ada yang membunuhnya secara brutal. Sehingga membuat Kamalini menangis histeris karena tidak tahan mendengar kisah yang menyeramkan itu. Dan tiba-tiba saja, Nanda memotong salah satu tangan Kamalini yang kemudian membuat Kamalini tak sadarkan diri. Pria kekar yang berada di sana pun langsung bangkit dari keterpurukannya karena tidak tega melihat Kamalini yang menderita karena ulahnya yang ingin menyelamatkan para anjing-anjing itu. Yang kemudian dengan gergaji mesin pria kekar membantai anak buah Nanda hingga tewas sekaligus Nanda yang dibunuh secara kejam. Di saat pria kekar menemui Sang Amirta, di sana pria kekar mengungkapkan semuanya bahwa ia rela melakukan semuanya demi bisa mendapatkan anjingnya kembali.
Yang kemudian Sang Amirta pun yang gemetaran malah tidak menuruti permintaan pria kekar. Yang mana Sang Amirta malah mengejek pria kekar yang hanya mengejar-ngejar seekor anjing kampung yang liar dan tidak terurus. Sontak pria kekar pun marah atas pernyataan tersebut karena Sang Amirta telah benar-benar menghinanya. Seketika pria kekar pun mengatakan bahwa ia akan membunuh Sang Amirta di malam itu juga. Dikarenakan Sang Amirta telah mengkhianatinya dan Kamalini yang sedang berjuang demi keselamatan para anjing-anjing. Namun Sang Amirta malah tertarik dengan tawaran-tawaran manis yang diberikan oleh Sarma. Yang kemudian pria kekar langsung membunuh Sang Amirta di saat itu juga dengan menggunakan gergaji mesinnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Kamalini berada di rumah sakit dalam keadaan yang membaik. Di saat itu Kamalini menjelaskan kepada polisi mengenai pria kekar yang berjuang mati-matian demi menyelamatkan anjing-anjing liar itu. Yang akhirnya, kini semuanya kembali aman di mana tidak akan ada lagi penjualan daging anjing secara ilegal. Namun kini Kamalini belum bertemu dengan pria kekar yang telah berkorban sangat banyak atas semua itu. Di sisi lain, seorang pria telah mengidentifikasi mengenai pria kekar, yang mana ia mengatakan bahwa pria kekar yang dulunya dikabarkan telah meninggal ternyata masih hidup dan mengganas. Di mana nama asli pria kekar itu adalah Lubdak yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Yang ternyata Lubdak adalah seorang tentara yang sedang melakukan operasi pariah. Namun semuanya gagal dikarenakan sebuah kecerobohan yang ia buat sehingga membuat beberapa anggotanya telah tewas. Dan kini Lubdak sedang merahasiakan dirinya dan memutuskan untuk hidup jauh dari kota di mana Lubdak tinggal dan bekerja. Di saat Lubdak hendak berangkat ke wilayah timur untuk mendapatkan anak anjingnya, Kamalini yang sudah membaik kemudian berterima kasih kepada Lubdak yang sudah berkorban sangat banyak demi menyelamatkan anjing-anjing itu. Yang kini semuanya sudah kembali normal seperti semula, yang mana tidak akan ada lagi penculikan anjing dan penjualan daging anjing secara ilegal. Dan di saat itu pun kepergian Lubdak digagalkan dikarenakan Latu temannya ternyata telah menyimpan anjing peliharaannya. Yang mana di waktu itu ia membawa di saat nenek Rupsa diserang oleh anak buah Rames. Dan akhirnya kota tersebut pun aman kembali dan tidak ada penindasan terhadap anjing-anjing liar sekalipun. Dan film pun selesai. Nah itu dia sahabat alur dari cerita film Pariah 2024. Gimana? Cukup seru kan? Saksikan terus alur cerita film lainnya hanya di SMT TV. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.